Bu Rita? Ya, kami kebetulan data ini data sekunder ya dari BPS maupun dari, Badilak. Eee, Kalau di prevalensi perkawinan itu kan, ditanyakan kepada orang yang usia 20, 24 tahun yang menikahnya, pertama kapan, saat ini 2019 itu sudah 10,82% dan itu target 2024 itu kan 8,74. Jadi artinya itu juga menjadi PR besar kita, upaya-upaya kita kan harus holistik begitu ya. Iya. Kemudian pasca undang-undang perkawinan sebenarnya, ada kenaikan angka permohonan dispensasi. Saya kira wajar karena itu, naik dari 16 ke 19, Mhm. tetapi menurut saya itu menjadi lebih bagus karena, pencegahannya harus optimal di pengadilan agama, dan pengadilan negeri. PR kita di situ sebenarnya. Mmm. Kebetulan KPAI, punya data ini, jadi begitu dia Oktober, Januari sampai Oktober itu sekitar 14.000, di November, Desember ini 2019 itu juga angkanya seperti itu. Tapi menurut saya itu bagian dari kontrol negara, Mhm. asalkan, apa namanya, Mahkamah Agungnya kuat ya. Nah ini nanti PR-nya ada dari saya, dari KPAI. Kemudian di 2020, kami kebetulan baru punya data sampai Juni karena Badilak belum merespon, itu angkanya mencapai 40 ribuan, 45.000 sampai dengan bulan Juni. Nah, PR yang besar sebenarnya KPI melakukan pengawasan baik melalui analisis putusan, dispensasi kawin maupun, bagaimana praktek ya kan, Mahkamah Agung itu punya perma juga, peraturan Mahkamah Agung tentang, mengadili perkara dispensasi kawin. Temuan KPA itu, masih ini ya, syarat administratif masih banyak orang tua yang nggak tahu ngertinya cuman ditolak KUA. Nah, yang problem prosesnya itu sebenarnya, perspektif hakimnya. Jadi kalau di, umum, peradilan pidana itu kan ada hakim anak. Nah, Mhm. di perdata ini pelatihannya nggak ada Mbak, kecil sekali. Tahun ini aja Mhm. mungkin jatahnya cuma 100 hakim. Itu Mhm. juga jadi PR karena di perkawinan anak itu misalnya masih ada hakim yang tidak meminta, surat keterangan hamil misalnya kalau memang hamil. Itu kan Oh. bukti yang harus, ada gitu menurut saya. Jadi tidak hanya kata orang, itu satu. Kemudian memang, kita tentu tahu kadang-kadang anak tidak bisa bebas berbicara, Iya, benar. dengan, ada orang tua. Nah itu sering sekali, karena tidak punya fasilitas maka peradilan agama itu nyidangnya satu, tempat. Jadi dikumpulkan kan kalau di syarat perma itu ada calon mertua, kemudian juga ada calon pasangan begitu ya, itu kan harusnya ada. Nah ini jadi satu tempat gitu, karena tidak punya fasilitas untuk itu. Dan kadang-kadang ada hakim juga yang menyatakan belum melepas baju, hakimnya gitu, itu kan sebenarnya tidak boleh, itu. Mhm. Kemudian juga di, putusan-putusannya Kang Fakih. Jadi kalau, karena sudah balik gitu, padahal kan sebenarnya akil, balik, mukalaf, nanti Kang Fakih jelasin itu. Sudah akil balik jadi boleh, sudah bisa mengurus pekerjaan rumah tangga boleh, itu saya temukan Kang Fakih di analisis putusan. Jadi ini masih sangat lemah, menolak mencegah dispensasi kawin di level pengadilan gitu. Ini Iya. yang, menurut saya perspektif, Mahkamah Agung, KPI rekomendasinya itu ya, pelatihan untuk hakim biar memiliki perspektif perlindungan anak. Dan saya kira upaya KPPA untuk membuat RPP, dispensasi kawin ini bagian dari memaksa hakim, Mhm. untuk melakukan upaya-upaya pencegahan selama proses. Jadi pas daftar seperti apa, kemudian proses seperti apa, kemudian, kalau dia ditolak, maka kemudian, mitigasinya akan seperti apa, kemudian kalau dia diterima mitigasinya juga seperti apa, dikabulkan mitigasinya seperti apa. Itu juga catatan dari Puskapa ya. Jadi itu bagian yang, diharapkan nanti lahir di, undang-undang, di RPP, dispensasi kawin. Itu Mbak Iya. Sisi.